Shalom, selamat pagi kaum wanita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali pada pagi hari yang indah ini. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah khusus kaum wanita. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Roh Kudus-Mu kiranya memenuhi setiap hati kami. Dan kami percaya Engkau imam besar yang sudah berkorban, yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada kami, hadir di dalam ibadah kami, hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih bahkan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, kami siap untuk mengagungkan Engkau, kami siap untuk memuliakan Engkau. Dengan kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan kaum wanita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit, hidup, menang atas kuasa maut. Dan sekarang kuasa kebangkitannya, kuasa kemenangannya sudah kita miliki. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan dengan kuasa kemenangan, dengan sukacita. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah
pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Sekali lagi katakan kemenanganlah. Kemenanganlah. Oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Oleh percaya kemenanganlah. Oleh percaya kemenanganlah. Shalom, nama saya Tirsa. Di kesempatan ini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang sudah saya alami. Saya melayani di bidang multimedia untuk ibadah komunita. Dikarenakan sekarang ibadah dilaksanakan secara online, maka tentunya personil yang bertugas juga menjadi terbatas. Karena adanya keterbatasan personil ini, maka kami setiap anggota dari multimedia sekarang memiliki tugas yang tidak dapat kami tinggalkan. Setiap Kamis, kami bertiga memiliki tugas rutin untuk menangani teks lagu, pengoperasian kamera, dan juga untuk tayangan live streaming. Dikarenakan hal ini, sering muncul pemikiran dalam diri saya bahwa saya harus ada di sini karena saya memiliki peran yang cukup penting. Lama-kelamaan akhirnya kesombongan itu timbul dalam diri saya. Tapi hal itu tidak pernah saya sadari. Sampai pada saat saya mendengar kisah mengenai Maria dan Marta yang disampaikan di ibadah komunita. Saya melihat diri saya seperti seorang Marta yang sibuk melayani, namun ternyata dia melayani dengan bersandar dan menggunakan kekuatan dirinya sendiri, sehingga akhirnya dia mengomel. Saya pun merasa selama ini saya melayani dengan bersandar pada kekuatan saya sendiri. Saya merasa cukup, saya merasa bisa, saya merasa mampu melakukan pelayanan ini tanpa berserah kepada Tuhan. Melalui firman-firman yang saya dengar di ibadah komunita, khususnya kisah Maria dan Marta ini, pandangan dan juga pemikiran saya diubahkan. Saya belajar bahwa sebelum saya melayani, saya harus terlebih dahulu menyerahkan diri kepada Tuhan seperti layaknya Maria. Meminta hikmat dan juga penyertaan Tuhan dalam saya melayani Dia agar pelayanan saya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentunya juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Tujuan pelayanan saya pun harus berfokus kepada satu hal, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sadar bahwa saya bisa berada di tempat ini dan saya bisa melayani di tempat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya pun juga bersyukur kalau hingga sampai saat ini, dengan segala kekurangan yang saya miliki, saya masih diberikan kesempatan untuk saya bisa melayani Dia. Terima kasih, sekian kesaksian dari saya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Tuhan, betapa besar rahmat-Mu. Begitu besar kasih-Mu, kini kami bahagia
penebus dan penyayang. Kami bersyukur pada Tuhan, Kau tinggalkan surga mulia menebus manusia, agar kami tak binasa, tapi dapat hidup kekal bersamamu dalam kemuliaan Bapa. Syukur Tuhan, betapa besar rahmat-Mu. Syukur Tuhan, begitu besar kasih-Mu. Kini kami bahagia di dalam Dikau saja Tuhan. Terima kasih padamu, oh Tuhan. Syukur Tuhan, betapa besar rahmat-Mu. Syukur Tuhan, begitu besar kasih-Mu. Kini kami bahagia di dalam Dikau saja Tuhan. Terima kasih padamu, oh Tuhan. Kini kami bahagia di dalam Dikau saja Tuhan. Terima kasih padamu, oh Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kesaksian dan persembahan pujian dari Pesalo Wanita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban untuk hidup kita. Berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau Tuhan. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
atas kurban-Mu ku alaskan tabisanku. Di atas kurban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas kurban-Mu ku akan menang atas maut, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Di atas kurban-Mu, atas kurban-Mu ku alaskan tabisanku. Di atas kurban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas kurban-Mu ku akan menang atas maut, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Di atas kurban-Mu, di atas kurban-Mu ku alaskan tabisanmu. Di atas kurban-Mu ku percayakan hidupku. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Engkau berikan khusus dalam ibadah wanita saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk napas, untuk kekuatan, untuk segala yang kami bisa rasakan dan nikmati pada hari ini. Semuanya itu dari Engkau. Terima kasih untuk nyanyian pujian yang senantiasa membawa kami, mendorong kami, menyemangati kami, untuk kami sadar senantiasa menghargai kurban-Mu, tidak melupakannya. Terima kasih untuk kesaksian-Mu, kesaksian Tuhan yang sudah mempermuliakan nama-Mu, karena firman-Mu sudah bekerja dalam kehidupan pribadi yang menyaksikan kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Oh Tuhan, tidaklah kata-kata cukup, dan kalau kami kembali saat ini melihat kehidupan kami masing-masing, kami sadar kami belum mencapai kesempurnaan. Karena itu Tuhan, kami selain memuji Engkau, memuliakan Engkau lewat puji-pujian dan permainan musik dari kaum wanita yang ada, Engkau menerima, Engkau memberkati. Saat ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu juga. Roh Kudus akan menolong kami semua untuk kami bisa mendengarkan suara firman-Mu bagi kami khusus kaum wanita saat ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus akan berkarya untuk memimpin setiap kehidupan kami. Dari hamba-Mu yang mendapat kemurahan untuk berbicara, menyampaikan firman-Mu. Juga setiap kaum wanita yang ada tempat ini sebagian kecil, dan wanita-wanita lain yang ada melihat, membuka live streaming Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap berkarya, sehingga kami semua mendapat penyatuan yang Engkau kerjakan lewat korban-Mu, lewat firman-Mu, lewat pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih juru selamat kami membuka hati kami merindukan Engkau berbicara. Engkau membawa kami lewat firman-Mu pada langkah-langkah yang semakin dekat kepada pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan.
Puji Tuhan. Amin. Salam bahagia saya sampaikan kepada setiap komanita yang ada pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa mengikuti kebaktian khusus komanita lewat live streaming di mana Anda sekalian berada. Terima kasih Tuhan juga untuk kesempatan ini. Kami akan juga sebelum mendengarkan firman yang Tuhan berikan kepada kami semua, demi saya dan Anda semakin hari semakin meningkat dalam pengertian akan kebenaran firman, yaitu pribadi Yesus, sehingga kami bisa lebih mencintai dan cinta kami kepada pribadi Yesus, firman yang hidup, itu tepat guna, menyenangkan hatinya. Pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita akan berdoa sebentar sebagai ucapan syukur karena ada permohonan doa untuk perpanjangan usia bagi beberapa ibu yang saya sebutkan namanya. Ibu Sylvie Unsong, Ibu Syutin, Ibu Leonora Ayawela, dan Ibu Musira. Tuhan, kami serahkan nama-nama ini dalam tangan Engkau. Mereka berhari ulang tahun, ada yang bulan Maret, ada yang bulan April ini. Tapi Tuhan, permohonan ucapan syukur kami persembahkan, karena ibu-ibu ini menikmati pemeliharaan Engkau, menikmati kasih sayang-Mu, dan dalam perpanjangan umur ingin mengucap syukur kepada Engkau. Sekalipun ucapan syukur kami itu tidak sesuai dengan apa yang kami terima dari Engkau. Tapi Tuhan, Engkau akan berkemurahan karena kami menyadari kami perlu mengucap syukur dalam setiap napas hidup yang Engkau berikan. Teristimewa pada ulang tahun, pada setahun yang sudah dilewati oleh ibu-ibu ini, Tuhan, perpanjangan umur dari Engkau. Biarlah perpanjangan umur selanjutnya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau pakai masing-masing komanita ini, ibu-ibu ini Tuhan, sesuai dengan karunia Roh Kudus yang Engkau berikan, yang Engkau bagikan kepada mereka. Supaya hidup mereka semakin hari semakin mencintai Engkau dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, permohonan doa kami dan ucapan syukur untuk pribadi-pribadi yang berulang tahun ini pada Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Komunitas sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan segera masuk dalam renungan firman Allah. Komunitas yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam suasana Paskah ya. Dalam suasana Paskah, tadi nyanyian-nyanyian begitu memuliakan Tuhan. Begitu kita kaum wanita bersyukur, rasa sukacita, rasa ada kemenangan dalam hidup ini karena keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan sebagai raja di atas segala raja. Komunitas sekalian, kuasanya mengurapi setiap hidup kita. Dan darah anak domba, yaitu korban Kristus yang juga memberikan kemenangan dalam hidup kita. Sehingga iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan hanya oleh kuat kuasa darah anak domba. Dan juga kebangkitannya merupakan kemenangan bagi Yesus mengalahkan musuh yang terakhir. Dan kita akan baca sebagai ayat, satu ayat permulaan untuk kesempatan ini, yaitu 1 Korintus pasal yang ke-15, satu ayat saja, ayat yang
26 dan mungkin kita tambah ayat 54 sampai dengan 56. Silakan Ibu yang bertugas, Bu Ira. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Komentar sekalian, kalau saya dan Anda tadi baru saja membaca ayat yang ke-26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Terjadi kemenangan. Paskah adalah kabar baik. Kabar kemenangan, yaitu Kristus sudah menang atas maut. Ayat jelas yang saya dan Anda baru baca tadi. Tapi kalau dikatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bagaimana menurut pandangan Anda yang membaca, pikiran Anda yang membaca ayat ini? Tapi jelas untuk saat ini kalau dikatakan Kristus sudah menang atas maut. Paskah ini yaitu Kristus sudah menang atas maut. Dan dikatakan itu musuh yang terakhir. Nah, kalau dikatakan musuh yang terakhir, berarti di dalam Kristus maut tidak lagi merupakan sesuatu yang menakutkan. Berkat kebangkitannya, kita baru merayakannya secara tradisi tanggal 4 April minggu yang kemarin ya. Kita dapat berkata pula seperti Rasul Paulus. Kita nyanyi tadi, kita bisa berkata seperti Rasul Paulus. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi ayat jelas mengatakan maut adalah musuh yang terakhir. Berarti ada musuh-musuh lain yang sebelumnya telah dia kalahkan. Sebab ini dikatakan musuh yang terakhir. Jadi kalau kita baca, kita renungkan, kita bisa berkata seperti Rasul Paulus seperti tadi. Nyanyi juga kemenangan. Musuh yang terakhir, maut. Berarti sebagai wanita Kristen, maut sudah tidak merupakan hal yang menakutkan. Tapi kalau dikatakan itu musuh yang terakhir, memang ada musuh-musuh yang lain sebelumnya tentunya. Nah justru itulah saat ini saya dan Anda akan merenungkan bersama. Pertama, untuk singkatnya aja, musuh yang sebelum terakhir. Yang pertama, waktu di Taman Getsemani. Ketika Via Dolorosa, jalan penderitaan membentang jelas di hadapan Yesus. Yesus berdoa, ya Bapa, seandainya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya kalau kita renungkan, siapa tahu orangnya manusia yang akan dengan senang hati mau menerima penderitaan seperti yang Yesus terima. Seperti yang Yesus harus alami. Siapa tahu manusia yang bisa senang hati. Seperti Yesus berdoa tadi, ya Bapak seandainya mungkin. Tapi komentar sekalian, secara manusiawi, sungguh Yesus pun tidak ingin mengalami secara manusia ya, manusiawi. Tidak menginginkan mengalami semua derita hebat itu.
Yesus juga merasa gentar. Bahkan begitu gentarnya, sampai-sampai dalam Injil Lukas dikatakan keringatnya seperti tetes-tetesan darah. Anda bisa membacanya nanti di rumah. Anda bisa mencari dalam Alkitab kita, Lukas 22 ayat 44. Tetapi toh doanya tidak berhenti sampai, ya Bapa, seandainya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Seandainya mungkin. Tapi doanya Yesus tidak berhenti sampai di situ. Tetapi dilanjutkan, bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Komentar sekalian, demikian Yesus lanjutkan doanya. Kalau kita renungkan dalam hidup ini, dalam hidup saya dan Anda, tidak selalu berjalan seperti apa yang kita kehendaki. Seringkali aku maunya gini, tapi gimana ya dengan kehendak Tuhan? Kehendak Allah, kehendak Tuhan tidak selalu seiring dengan kehendak kita. Bahkan tidak jarang justru kehendak kita dan kehendak Allah itu bertentangan. Dalam situasi demikian, maka saya dan Anda harus memilih, menentukan, memutuskan. Memilih untuk memberi putusan. Pertanyaannya mana yang akan saya dan Anda pilih? Komentar yang dikasih Tuhan. Nah, kalau kita pikir kalau kehendak Allah itu menyenangkan, tentu tidak sakit. Tetapi bagaimana kalau kehendak Allah itu justru pahit dan menyakitkan? Pahit, saya bisa katakan ini, pahit ataupun manis kehendak Allah. Yang pasti pasca menginspirasi satu hal, yaitu penyangkalan diri. Ini musuh-musuh yang sebelum musuh terakhir ya, ini yang pertama. Karena itu saya dan Anda harus lewat penyangkalan diri, jalanilah yang menjadi kehendak Allah. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidupku dan hidup Anda sekalian. Betapapun itu tidak sesuai dengan harapan kita. Itulah kemenangan pertama. Menang atas kehendak Allah. Kehendak Allah yang menang. Ini kemenangan pertama dari Paskah. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Komentar sekalian kita lanjut pada yang kedua. Waktu di atas kayu salib, ketika Yesus berkata, di atas kayu salib, tadi di Getsemani, waktu di atas kayu salib dalam penderitaannya, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anda juga bisa baca dalam Injil Lukas, pasal-pasal terakhir. Komentar yang dikasih Tuhan, bayangkan, kita tidak berbuat salah. Bahkan sesungguhnya kita hendak mengupayakan sesuatu yang baik dan berguna buat orang banyak. Maafkan. Tapi kemudian kita malah disalahartikan dan dilukai. Dalam kondisi demikian, wajar kalau saya dan Anda akan lebih mudah dikuasai perasaan-perasaan negatif. Kalau kita mau jujur ya. Sakit hati, kecewa, kok begini ya akhirnya, kok jadinya begini, dan lain sebagainya. Atau bahkan keinginan untuk melampiaskan dendam. Wajar. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Di atas kayu salib itu bukan umpatan atau cacian yang keluar dari mulut Yesus, melainkan pengampunan. Bukan amarah dan nafsu untuk balas dendam maksudnya, melainkan luapan
kasih yang mengalir, pengampunan. Komunitas kalian yang dikasihi Tuhan, hidup kita bisa jadi tidak lepas dari luka hati. Hati ini tertutup oleh garis-garis lumbar-lumbar hitam di masa lalu. Itu hidup kita, hidup saya dan Anda. Ada sakit, ada rasa pedih dalam hati. Mungkin karena ulah teman. Mungkin karena ulah kolega atau orang-orang yang selama ini dekat dengan kita. Suami, orang tua, mertua, menantu, dan lain sebagainya. Paskah menginspirasi bagi saya dan Anda sebuah sikap batin yang tidak kelihatan, meninggalkan dendam dan sakit hati. Kemudian bukan cuma meninggalkan, masuk ke dalam kasih dan pengampunan. Memang ini tidak mudah. Tapi kalau kita merayakan Paskah, kita memuji Tuhan, darah anak domba yang menyucikan, kemenangan-kemenangan. Ini harus menjadi kemenangan bagi saya dan Anda. Ini bagian yang kedua, kemenangan kedua dalam Paskah. Yang ketiga, komunitas kalian yang dikasihi Tuhan, pada puncak penderitaannya, penderitaan Yesus di atas kayu salib, dan saat kematian sudah di pelupuk mata, sebelum dia menyerahkan nyawa hidupnya kepada Bapa. Waktu itu dia melihat ibunya dan murid yang dikasihi Yohanes. Anda bisa baca ini dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes mencatat, ketika Yesus melihat ibunya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya yaitu Yohanes, "Inilah ibumu." Komentar yang dikasihi Tuhan. Sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Itu Yohanes 19, Injil Yohanes 19. Anda bisa mendapatkan itu. Ayat 25 sampai 27. Dan kalau kita tahu kisahnya, waktu itu saudara-saudara Yesus belum menerima Yesus. Itu sebabnya Yesus melihat ibunya dan melihat murid yang dikasihnya Yohanes. Dia berkata seperti yang tadi kita dengarkan. Komunitas kalian yang dikasihi Tuhan, dalam luka dan derita seperti yang Tuhan Yesus alami, umumnya orang lebih mudah jatuh pada egoisme dan egosentrisme. Diri sendiri menjadi pusat, kepekaan akan kebutuhan dan hidup orang lain menjadi tumpul. Namun tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Penderitaan tidak membuatnya kehilangan kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu," dia berkata kepada Yohanes. Adalah kalimat seorang anak yang tidak ingin ibunya terlantar sepeninggal dirinya. Ini luar biasa sekali. Menurut tradisi, Maria ibu Tuhan Yesus selanjutnya tinggal bersama Yohanes sampai akhir hayatnya. Nah, komunitas kalian, dalam hidup kita ada saat penderitaan menghujam. Begitu deras dan keras. Rasanya deras kalau kita lihat banjir bandang di NTT itu, air itu kayak gitu. Aduh, ngeri sekali. Ada saatnya dalam hidup ini mungkin tidak banjir bandang, tapi penderitaan itu menghujam deras seperti keras. Pencobaan datang berat dan bertubi-tubi. Akan tetapi itu bukan alasan untuk saya dan Anda kemudian tidak peduli terhadap kesusahan dan hidup orang lain. Tanpa disadari seringkali kalau kita menghadapi suatu hal yang seperti ini, aku dewek susah loh. Aku sendiri gak mampu loh. Mana mungkin aku bisa nolong kamu.
Kita dikuasai oleh egoisme dan egosentrisme. Terpusat kepada diri sendiri. Tidak lagi peduli terhadap kesusahan dan hidup orang lain. Itu seringkali terjadi, bukan? Kita sadari, kita akui, atau kita tidak sadar, kita tidak akui. Tapi itu kita seringkali. Aku dewek setengah mati, aku dewek kekurangan, aku sendiri jeripaya banting tulang. Kok kamu mau enak tak tolong? Tapi kita renungkan, ini kemenangan ketiga. Paskah menginspirasi, memberikan ilham, mengaspirasi, memberikan angan-angan kerinduan, bahwa sekalipun dalam luka dan duka yang sangat mendalam, duka nestapa yang amat sangat, egoisme dan egosentrisme dapat dikalahkan. Puji Tuhan. Kawan-kawan sekalian, inilah kemenangan ketiga dalam Paskah ini. Sebelum sampai terakhir, kemenangan musuh terakhir, maut. Biarlah saya dan Anda menyadari 3 hal tadi yang kita renungkan. Merupakan inspirasi dan aspirasi Paskah yang kita seringkali nyanyi dengan penuh semangat, kemenangan. Dan lain sebagainya, kita mengakui anak domba Allah yang darah anak domba Allah yang luar biasa. Yang pertama, penyangkalan diri, saya ulangi singkat. Yang kedua, sikap batin dibarui, meninggalkan dendam dan sakit hati. Masuk ke dalam kasih dan pengampunan. Itu kemenangan kedua. Banyak orang mungkin kita tersinggung dengan siapa saja bisa. Tapi kalau kasih Kristus mengalir lewat darah sebagai anak domba di atas kayu salib yang bercucuran untuk menebus dosa saya dan Anda, menyucikan dosa-dosa kita, maka darah yang mengalir itu merupakan kasih. Dan kasih itu akan bergandengan dengan pengampunan. Ini luar biasa. Memang kalau saya bicara gampang, Anda mendengar juga gampang, kita baca Alkitab juga sangat mudah, tapi kita perlu mengalami ini. Pengalaman ini penting sekali. Dan sebab kita mengalami, maka kita akan lebih melihat hidupnya firman. Alkitab ini, Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Dan bukan Yesus saja yang menang, tapi kita juga menang. Menghadapi musuh-musuh ini sampai musuh yang terakhir. Komentar yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, menginspirasi, mengaspirasi. Egoisme dan egosentris dapat dikalahkan. Kita bisa menang atas keduanya. Sekalipun hati ini sangat luka. Hati ini sangat penuh duka nestapa yang amat sangat. Tapi kemenangan yang ketiga ini membuat saya dan Anda bisa mengalami dalam hidup. Karena itu, setiap kali kita merayakan Paskah, biarlah saya dan Anda menyadari. Kalau kita menyanyi, mengagungkan darah Yesus anak domba, kita tahu kita adalah umat pilihan, imamat rajani, umat yang ditebus menjadi milik Tuhan. Bagaimana keadaan kita saat ini? Sementara kita mendengarkan firman, sementara saya menyampaikan firman, saya merenungkan ayat-ayat ini, saya sangat merasa Tuhan perlu hidup ini senantiasa jamahan-Mu lewat Roh Kudus. Agar kemenangan-kemenangan yang Tuhan Yesus alami itu menjadi teladan, menjadi contoh untuk saya dan Anda. Teladani, contoh. Kita baca 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 11-12. Ira, tolong bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik
di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, kita loncat aja. Anda bisa baca sepenuhnya, seluruhnya. Surat Petrus ini luar biasa sekali. Nanti saya akan ada waktunya saya akan sampaikan waktu Rasul Petrus menulis ayat-ayat ini. Kita loncat ayat 18. Hai kamu hamba-hamba. Coba sebentar tadi ayat 11, saudara-saudaraku. Sekarang Petrus menulis untuk hamba-hamba. Ya, lanjutkan Ira. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ya, 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kita loncat ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa jejaknya? Lanjut. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, lanjut ayat 25. Enggak, di 24 lanjutkan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Bagaimana dengan saya dan Anda yang selama ini kita tahu, kita mengenal, seperti sudah biasa dikatakan kita adalah jemaat pribadi yang digembalakan. Pribadi yang digembalakan oleh firman. Sebenarnya kita semua ini digembalakan setelah kita menerima korban Kristus, ditebus oleh darah yang sudah miliknya, dan kita digembalakan. Tapi bagaimana sikap, tingkah laku saya dan Anda sekalian sesudah kita berada di dalam pengembalaan firman yang hidup ini? Komentar sekalian kita sudah tadi baca, begitu indahnya ayat-ayat firman. Tapi saya ingin memberitahukan Anda sejarah dari Rasul Petrus menulis surat ini. Dia di dalam keadaan terancam aniaya dan dalam pemerintahan waktu itu. Dan komentar sekalian, sehingga dia akhirnya disalib. Dan atas permintaannya sendiri, dia merasa kalau dia disalib seperti Tuhan Yesus, dia tidak layak. Dia permintaannya sendiri, dia disalib terbalik. Komentar sekalian, setelah kita merenungkan kemenangan-kemenangan yang harus kita alami, bukan kalah, atas kehendak Allah kita menang, bukan kehendak diri sendiri. Dan kita tadi sudah mendengarkan tentang kemenangan-kemenangan yang berikutnya, kita menang atas dendam dan sakit hati. Tidak lagi ada dendam. Tidak ada lagi ada sakit hati. Sehingga kita melihat orang-orang yang menyakiti kita, kita tidak dendam, kita tidak sakit hati. Kita penuh dengan kasih Kristus dan pengampunan. Dan juga bagaimana dengan saya dan Anda, dengan egoisme dan egosentris ini. Lewat korban Kristus, sudahkah kita menang sehingga kita tahu memperhatikan orang lain? Di saat kita menderita, kalau di saat kita tidak menderita, kita memperhatikan orang lain, itu biasa ya. Orang tidak kenal Yesus pun bisa. Tapi di saat kita sangat menderita, duka nestapa, tapi kita masih bisa perhatian. Yesus memperhatikan ibunya, dia tidak mau ibunya terlantar. Adakah saya dan Anda juga memiliki hati melihat seseorang yang perlu kita salurkan kasih Kristus untuk supaya mereka tidak terlantar?
Nah, komunitas kalian yang dikasih Tuhan. Dalam 1 Petrus tadi kita baca bahwa kita sudah sebagai domba yang digembalakan. Pasal 2 tadi yang baru saja kita baca. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus kita sudah ditebus dan kita sudah mengalami kesembuhan oleh bilur-bilurnya. Hati ini tidak lagi tercoreng-coreng, babak belur dengan perasaan-perasaan yang kita sudah mendengar tadi. 1, 2, 3. Sampai maut musuh yang terakhir. Yesus menang, kita pun menang. Anda tahu tadi Rasul Petrus mengatakan dalam suratnya, saudara-saudaraku yang kasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Perang terus daging dan jiwa kita. Tapi kita harus menang, karena Kristus sudah menang. Karena darah Yesus sudah menyucikan, sudah tertumpah untuk saya dan Anda. Lewat korbannya, kita merayakan Jumat Agung. Baik itu, tepat itu pada tradisi. Tapi jangan cuma berhenti sampai di situ. Tapi adakah darah Yesus yang berkuasa? Bilur-bilurnya itu. Kalau Anda tahu, saya membaca dalam sebuah buku menyatakan sejarah. Kalau dalam perjanjian lama, domba jantan yang setahun usia diserahkan untuk sebagai korban, tidak boleh cacat itu disediakan pisau yang tajam sekali. Dan di lehernya, di bagian yang tepat untuk pisau itu nanti turun memotong, itu sudah tahu. Supaya rasa sakitnya sangat sedikit. Jadi itu ya, terus mati domba itu. Tapi kita tahu anak domba Allah. Anak domba Allah. Bilur-bilurnya. Seluruh tubuhnya. Mengalami sakit yang tak terhingga. Itu yang Yesus alami. Kepalanya dikasih mahkota duri, gak ditaruh pelan-pelan. Dihunjamkan. Ditancapkan. Dan seluruh pukulan-pukulan cemeti. Itu anak domba Allah. Jadi domba jantan dalam perjanjian lama itu masih jauh lebih baik sebagai persembahan. Kalau kita cuma tahu anak domba Allah demikian, kita tidak mengerti penderitaannya. Dan seringkali kita juga yang dikatakan dahulu kamu sesat seperti domba-domba sesat, domba yang sesat. Tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Gembala agung kita, saya dan Anda, Yesus firman yang hidup ini. Yang memelihara. Dan dia ayat kita tadi baca juga, dia meninggalkan teladan. Dia meninggalkan teladan untuk kita yang jadi miliknya. Tadi jelas kita membacanya. Tapi biarlah bacaan ini, ayat-ayat firman yang saya dan Anda baca sebagai peringatan untuk Jumat Agung dan Paskah, itu merupakan satu pengalaman. Jelas ayat mengatakan, hai kamu hamba-hamba, kita ini hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba kebenaran, setiap kehidupan yang ditebus oleh darah Yesus, dia melayani, Tuhan melayani kebenaran hamba-hambanya, imam-imam yang berkerajaan, imam-imam yang melayani Tuhan. Dikatakan hamba-hamba, jangan tunduklah kepada tuanmu dengan penuh hormat. Bukan ketakutan, seringkali ketakutan diterjemahkan, bisa diterjemahkan, kalau ada tuannya takut kerja, kalau tidak ada tuannya tidak peduli, tidak. Tapi menghormati. Menghormati dengan penuh tanggung jawab, penuh gentar. Ada atau tidak, kita tetap menghormati. Tidak pilih yang baik, yang ramah, tapi juga yang bengis. Komentar sekalian, jelas ayat kita dalam sini baca. Tapi ayat 21 saya tidak menjelaskan semuanya. Kita jelas membaca. Sebab untuk itulah kamu dipanggil.
Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bukan cuma ditinggalkan contoh teladan lewat pribadinya, tapi maksudnya supaya saya dan Anda mengikuti jejaknya. Langkah demi langkah dalam hidup saya dan Anda. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Tadi kita sudah mendengar soal 3 kemenangan dalam Paskah. Tidak membalas, kita seringkali dengar sedikit aja, aku perlu jelaskan. Enaknya aja dia ngomong-ngomongin aku. Aku perlu kasih penjelasan, klarifikasi katanya. Yesus tidak membalas, dia tidak salah. Tadi jelas kita baca. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Waktu itu Yesus, kita merayakan karena kaitan dengan Paskah ini. Biarlah saya dan Anda lebih bertumbuh dalam iman dan pengharapan kita kepada Yesus. Pada firman yang hidup. Pada kasih-Nya yang tanpa pamrih. Dan jelas dikatakan, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Seringkali kita tidak membalas waktu itu, tapi kita seringkali mungkin berdoa, nanti ya Tuhan buktikan. Mungkin enggak, mungkin iya, tapi seringkali kita manusia ingin balas dendam. Lihatin, dan seringkali anak-anak ditakutin, kualat kamu sama orang tua. Tapi kalau anak-anak itu bisa menerima Yesus, tidak perlu kita takutin kualat. Dia akan mencintai orang tuanya tanpa pamrih. Komunitas kalian yang dikasihi Tuhan. Ayat firman Allah mengatakan, sini dikatakan dalam pasal 2 tadi, ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Anda tahu kesaksian dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini Rasul Petrus mencatat ini semua. Waktu itu dalam penderitaan yang amat sangat. Sebenarnya dia datang, dia memberi kekuatan pada umat Tuhan. Dalam surat 1-2 Petrus Anda baca. Aniaya yang berat. Ada waktu itu orang-orang Kristen itu dibungkus dengan kulit hewan. Bungkus dijahit. Kemudian ada disuruh merangkak dengan tangan dan kaki di tengah-tengah lapangan yang besar. Sementara itu dikeluarkan binatang-binatang buas untuk menerkam mereka. Waktu itu. Waktu Petrus ada saat itu. Dan kaum mantas sekalian, kalau Anda tahu pada zaman Hitler, Nazi, waktu itu beribu-ribu orang Yahudi digiring masuk ke untuk di kamar gas itu untuk dibunuh beribu-ribu. Dan waktu itu ada kesaksian dari orang-orang Yahudi, mereka tidak bersaksi, cuma dilihat mereka berjalan berbondong berbaris dengan tertib, dengan tenang. Bukankah saya dan Anda seringkali kalau menghadapi masalah, menghadap Tuhan berdoa, kita teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan ampuni. Tapi orang Yahudi waktu itu di sini dikatakan, miliki cara hidup yang baik. Di saat itu, bukan di saat kita baik. Di saat itu beribu-ribu orang Yahudi berbaris dengan tenang. Tidak ada yang teriak-teriak, Tuhan tolong ampuni, Tuhan maki-maki, caci maki. Semua tenang, tahu mereka harus masuk di kamar gas yang akan membunuh mereka secara hidup-hidup. Tapi mereka tenang. Tapi kalau kita kembali lihat dalam hidup kita, dalam hidup saya dan Anda, seringkali kita berdoa kepada Tuhan. Kita teriak-teriak supaya Tuhan tolong, Tuhan lepaskan. Komunitas kalian kita mau belajar lewat Paskah, lewat Jumat Agung, lewat Paskah. Setiap kali kita berdoa, kita menangis, bukan menangisi Tuhan. Tuhan sudah menang, Tuhan sudah bebas.
biarlah saya dan Anda juga jangan menangisi karena kita kalah terus. Tapi kita harus mengalami kemenangan. Sehingga kalau kita berseru, kita menghadap Tuhan, kita mencucurkan air mata. Terima kasih Tuhan karena kemenangan-Mu menjadi bagian kemenanganku. Karena kita kuat? Enggak. Karena Dia sudah meninggalkan teladan, contoh, dan kita harus ikuti jejaknya, itu aja. Dan sebagai domba yang sudah kembali, tidak tersesat. Kembali gimana? Ikuti jejaknya, jejak gembala. Kalau kita jalan sendiri lagi di luar jejak gembala, ya sudah, hidup ini akan begitu tidak beda dengan wanita-wanita di luar sana. Saling balas, saling mendendam, saling menyakiti, saling membenarkan diri, saling mengangkat diri. Sangat egois, kepentingan diri sendiri yang pertama. Tidak pernah peduli dengan siapapun yang seharusnya kita bisa memperhatikan. Tapi biarlah Paskah tahun ini, khusus dalam kebaktian Komanita, biarlah saya dan Anda mendapatkan berkat kemenangan. Kalau kita mencucurkan air mata dalam doa, bukan teriakan, aduh Tuhan, kasihan sama Tuhan. Tapi kita melihat diri kita, Tuhan sudah menang. Lewat semua itu. Lewat penyangkalan diri. Biarlah kita datang kepada Tuhan. Maka di saat itu, karena kita sudah digembalakan, dan kita tidak lagi domba yang tersesat. Kita bukan lagi yang orang-orang yang tidak taat. Tapi dalam pasal 4, mungkin ayat-ayat terakhir, 1 Petrus tadi, coba kita baca. Ira, 1 Petrus pasal 4, ayat 1 sampai dengan 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya, terima kasih Anda baca seterusnya di rumah. Jelas dikatakan, sebab telah cukup banyak kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kehendak kita ini loh, orang-orang manusia kita ini loh. Seperti tidak punya Allah, tidak punya Tuhan. Tidak tahu contoh teladan Tuhan, tidak pernah diperhatikan. Enggak pernah jalan di atas jejak-jejak Tuhan. Tidak ada penyangkalan diri, tidak ada sikap batin yang mengalir kasih dan pengampunan. Yang menang atas egois dan egosentris. Itu orang-orang tidak mengenal Allah. Tapi saya dan Anda dikatakan, jelas dikatakan di sini, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu, ini senjata kita, dengan pikiran yang demikian. Dan komunitas kalian Anda baca seterusnya di rumah nanti, supaya waktu yang sisa, waktu saya masih hidup, sekarang ini, entah nanti malam, nanti pulang dari komunitas ini, Anda sekalian juga dimanapun Anda berada, waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Aku mau gini, aku mau gitu. Habis kamu KW, aku mau ke sini ke situ. Aku mau ini, banyak keinginan. Tetapi menurut kehendak Allah. Kita mau belajar ini. Sebab telah cukup banyak waktu. Jadi cukup banyak. Bukan telah cukup, tapi cukup banyak waktu. Hidup kita ini, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Keinginan, rupa-rupa keinginan. Kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang.
Penyembahan berhala dalam arti pelit ya. Sekarang ini mungkin kita tidak ada patung-patung, tapi kita pelit dengan hidup kita karena kita egosentris, egois. Dan komunitas kalian, biarlah kita dikatakan telah cukup, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan juga. Apa keinginan saya? Apa keinginan Anda? Cukup kalau itu bukan kehendak Allah. Tapi kalau kita merayakan Paskah, jelas dikatakan tadi, maut adalah kemenangan, musuh yang terakhir, kemenangan dalam Paskah ini. Tapi jangan lupa, kita masih harus berjuang untuk menang dalam hidup saya dan Anda pada sisa-sisa hari-hari terakhir ini. Entah sampai kapan kita hidup, kita tidak tahu. Tapi selama kita masih hidup, kita menggunakan sisa-sisa hidup kita ini untuk kita menang. Jadi waktu kita menyanyi, kita betul-betul mengerti. Bukan kita menyanyi karena ada nyanyian kemenangan lah. Ada nyanyian apa saja yang memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Tapi kita harus mengalami. Jangan sia-siakan karena Kristus sudah meninggalkan jejak. Komunitas kalian, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita akan membuka hati, Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita sekalian. Dan biarlah saya dan Anda tidak lagi berdoa teriak-teriak untuk Tuhan tolong saya Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan supaya ini saya tidak mau, ini saya mau gini, tidak. Tapi kita menang. Setiap kali kita memenangkan kehendak Allah dalam hidup saya dan Anda. Setiap kali, tadi kita 3 poin saya tidak ulangi lagi. Tapi kita akan menyanyi dengan nada tidak terlalu cepat dulu, yaitu ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Peperangan antara hawa nafsu daging, keinginan daging dan jiwa yang terus saling berlawanan. Ku menang atas segala setan, atas daging, dunia, setan. Kita menang. Dan sampai pun Rasul Petrus menulis dalam suratnya, kalau Anda baca, sampai pun kita dibunuh karena, dalam arti karena kebenaran firman. Seperti orang-orang Yahudi waktu itu digiring masuk di kamar gas itu jadi kesaksian karena tidak ada seorang pun dari mereka yang teriak-teriak, yang mungkin caci maki, yang saking jengkelnya, dendamnya, tidak. Semua diam tenang karena Yesus bersama mereka. Biarlah saya dan Anda dalam menghadapi banyak problem, kita tenang, kita memuliakan Tuhan. Dan komunitas kalian, hanya 3 macam godaan juga. Keinginan daging kita, dunia menggoda terus, dan setan. Setan, kita ayat firman mengatakan Yesus sudah menang. Kita pun nanti akan menang. Biar itu menjadi keyakinan saya dan Anda. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Kita menyanyi lagu ini. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Komunitas kalian,
kita menyanyi ini dengan penuh sukacita dan keyakinan kita. Jangan kalah lagi. Dengan 3 hal sampai musuh terakhir kita menang bersama Dia. Kita akan nyanyi dengan tepuk tangan. Ya. Kita berdiri bersama, yang di rumah juga kalau bisa berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Ibu Grace. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia hidup. Roh Kudus turun. Ibu Grace menghitung akan berdoa. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, siapa kami Tuhan, Ya, sehingga Engkau rela mati dan menderita sedemikian rupa bagi kami. oh, Sebegitu Yesus. berharganyakah kami bagi Engkau Tuhan. Tuhan. Oh, terima Kami tidak bisa membayangkan penderitaan-Mu Tuhan. Tetapi semua Engkau lakukan karena Engkau sangat-sangat mengasihi kami Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya. Biar korban-Mu itu selalu mengingatkan kami Tuhan, bahwa hidup kami bukan lagi menuruti segala kehendak kami. Tetapi Tuhan juga di dalam pergumulan kami sebagai Ya, manusia, kami selalu mengingat bahwa Engkau telah menang sampai di atas kayu salib melalui segala penderitaan-Mu. Karena kasih-Mu yang melimpah terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau tolong kami Tuhan, supaya kami hidup sesuai dengan teladan yang Kau tinggalkan. Dalam setiap tutur sapa kami, dalam setiap langkah-langkah Ya, kami, Tuhan. sesuai dengan kehendak Bapa, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Jangan kami melakukan lagi apa yang menjadi kesenangan kami, yang memuaskan hawa nafsu kami. Tolong kami Tuhan, karena kami ingin hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saat ini Tuhan Kau tahu pergumulan khususnya setiap ibu-ibu yang ada di tempat ini, juga yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Engkau tahu pergumulan mereka, terutama di dalam zaman-zaman yang begini menakutkan Tuhan. Tetapi Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah mengatakannya, bahwa Engkau sudah mengalahkan semuanya itu, dan kemenangan itu boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Kau berkati dengan kekuatan dan kesehatan untuk boleh tetap melayani kami, jemaat-Mu Lemah Putra Johor ini Tuhan. Kau berkati juga Bapak Gembala di tempat ini. Tuhan, Kau memberikan Bapak dan Ibu Gembala kami hikmat di dalam menggembalakan domba-domba-Mu ini Tuhan. Untuk membawa kami masuk ke dalam hidup yang Kau janjikan itu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga setiap ibu-ibu Ya, yang pagi hari ini, yang melayani Engkau, tapi juga yang mendengarkan live streaming di rumah maupun di tempat ini. Tuhan, kiranya firman-Mu yang berkuasa ini ada di dalam hati kami dan menguasai setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami, langkah-langkah di dalam hidup kami, pikiran dan hati kami disucikan, karena kami mengingat bahwa untuk itu Engkau telah mati, menderita di atas kayu salib bagi kami, untuk supaya kami menang atas semua yang harus kami alami di dunia ini, yang mungkin tidak menyenangkan bagi daging kami, tetapi semuanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibu-ibu yang melayani tempat ini, yang akan pulang ke rumah, Tuhan menyertai dan melindungi dalam perjalanan untuk boleh tiba dengan selamat sampai di rumah dengan tiada kurang satu apapun jua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga Tuhan memberikan pemerintah kami dari yang paling atas sampai yang paling bawah, hikmat di dalam memimpin bangsa dan negara ini, supaya kami juga boleh beribadah kepada-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah mati bagi kami, yang telah memberi kami kemenangan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, takkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti
wanita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi siang hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan lewat ibadah. Selanjutnya kaum wanita sekalian, sampai berjumpa kembali pada hari Kamis di dalam ibadah kaum wanita yang akan datang. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.